meraih kekudusan yang lebih tinggi lewat hidup perkawinan. Tema kita mengubah masalah menjadi berkat. Saya sendiri menikah 26 tahun dan 10 tahun pernikahan di awal itu adalah ibarat neraka buat saya, karena saya masih punya banyak sekali keinginan, baik itu kuliah lagi, S2, kemudian juga saya ingin sekali bekerja, berkarir. Selama saya SMP, SMA, kuliah itu terus saya perjuangkan, saya persiapkan untuk menjadi seorang wanita karir yang sukses lewat berbagai macam organisasi, prestasi, dan seterusnya. Namun ternyata setelah menikah, memang suami saya tidak mengizinkan untuk kuliah lagi dan juga tidak mengizinkan untuk bekerja karena memang suami saya punya pekerjaan ya, dan waktu itu anak saya masih kecil. Namun kenyataannya itu sulit sekali buat saya untuk saya terima, dan saya merasa hidup saya itu udah selesai gitu, udah gagal, dan saya merasa tidak punya lagi masa depan, tidak punya kehidupan. Dan sampai pada hal itu berlangsung bertahun-tahun ya, dan itu membuat saya itu merasa frustrasi ya. Jadi pertengkaran, konflik itu adalah makanan sehari-hari dengan suami, karena saya tidak bisa menerima suatu bentuk kehidupan yang seperti ini, di mana suami saya tidak mengizinkan saya untuk mengembangkan diri, berprestasi, kuliah lagi, dan seterusnya. Dan saya yang tadinya di kota Surabaya harus pindah ke kota yang lebih kecil dengan orang-orang yang tidak mengenal saya dengan segala macam prestasi. Jadi saya seperti orang yang dicabut dari akar saya, dipindahkan ke kota kecil, dan di situ saya menghadapi kenyataan ini gitu ya. Dan akhirnya anak saya lahir yang pertama, dan kemudian saya mengatakan lagi saya ingin kuliah lagi ke S2 kepada suami. Dan pada waktu itu suami saya akhirnya mengizinkan, mungkin karena saya begitu ngotot ya. Dan pada waktu itu ketika saya memasukkan formulir, saya ingat waktu itu saya mau kuliah di Surabaya, ternyata saya tes itu saya hamil gitu, anak kedua. Akhirnya saya pikir saya batalkan dulu, saya urungkan dulu niat saya, karena saya tidak mau ketinggalan. Karena saya sifatnya, kalau saya ambil kuliah ini saya ingin bisa juga sukses nomor 1. Sedangkan kalau saya cuti hamil, melahirkan dan seterusnya, berarti kan saya harus ketinggalan pelajaran dan seterusnya. Dan ini membuat saya tidak mau untuk mengambil dulu daripada ketinggalan. Dan setelah anak kedua saya lahir yang 3 bulan, lalu saya bilang lagi pada suami, saya pengen kuliah. Dan akhirnya waktu itu ya karena saya ngotot, memang suami saya mengizinkan. Tapi ternyata ketika saya mau memasukkan formulir, seorang romo itu datang pada saya, ya bertamu di rumah, dan kebetulan ngomong-ngomong dia tahu bahwa saya akan ngambil kuliah lagi. Dan waktu itu anak-anak masih kecil, dia bilang saya punya temen kuliah pada waktu anaknya masih kecil, dan dia mengalami juga frustrasi sekali, sulit membagi waktu gitu. Dan akhirnya itu ketika romonya pulang, saya benar-benar marah ya kepada Tuhan, dan saya masuk kamar, saya bilang, Tuhan, masa sih saya itu mau kuliah lagi aja kok nggak bisa gitu. Dan itu akhirnya membuat saya benar-benar frustrasi dan hampir putus asa. Tapi pada waktu itu saya membuka kitab suci, dan di dalam kitab suci itu saya membaca satu ayat, carilah hikmat yang dari Tuhan karena hikmat manusia itu sia-sia, dari 1 Korintus 2. Dan ayat itu begitu mengena buat saya dan masuk ke dalam hati saya, sampai benar-benar membuat saya itu bisa melihat panggilan hidup saya yang sesungguhnya itu ternyata adalah untuk melakukan kehendak Tuhan lewat sesama dan keluarga. Ini benar-benar suatu rahmat. Tadinya saya itu bukannya tidak berusaha ya untuk mensyukuri hidup perkawinan, tetapi nggak bisa. Jadi saya benar-benar itu terobsesi dengan ambisi saya untuk berprestasi. Tapi akhirnya lewat firman itu saya bisa diubah ya. Jadi sabda Tuhan ini benar-benar mempunyai kuasa yang begitu besar buat saya, dan saya bisa melihat gitu loh, nilai hidup saya yang sejati, tujuan hidup saya yang sesungguhnya, yaitu melakukan kehendak Tuhan. Dan mulai pada saat itu saya mengalami ada damai ya. Saya bersyukur sekali itu adalah rahmat. Hingga saat itu dan sampai saat ini saya akhirnya berjalan terus untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki ya. Walaupun masih jatuh bangun, kadang-kadang masih ada ambisi-ambisi. Namun semuanya itu ternyata mengarah pada
tujuan untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan saya bersyukur sekali ketika saya mengerti panggilan hidup saya. Ternyata di rumah kami di Malang itu dekat di STFT ya, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi. Saya minta izin pada suami, boleh nggak kalau saya kuliah di sana ngambil ngambil teologi, kitab suci. Terus suami saya mengizinkan. Dan di situ saya mengerti ya bahwa ketika saya berusaha untuk patuh juga dengan suami, dan pada waktunya Tuhan juga bukain saya jalan dan suami mengizinkan gitu. Dan ternyata setelah itu saya bisa juga meraih S2 pendidikan, dan saat ini juga bersyukur sekali bisa mengambil S3 teologi di STFT Widya Sasana Malang juga. Saya bersyukur bahwa ketika kita mau mengikuti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, artinya kita mau mencari apa yang Tuhan mau lewat hidup perkawinan, maka Tuhan juga akan meluruskan jalan kita gitu. Dan saya bersyukur juga dari hidup perkawinan yang berat buat saya itu menulis pengalaman, dan itu puji Tuhan bisa menjadi berkat. Dan buku-buku ini bukanlah suatu cerita sukses, tetapi cerita bagaimana saya dari minus, benar-benar kehidupan keluarga yang minus ya buat saya, dan saya hanya bisa berdiri hanya karena rahmat Tuhan. Dan itulah yang terjadi dalam hidup saya ya, bahwa seperti dikatakan dalam Yeremia 18 ayat 4, bila bejana itu dari tanah liat itu rusak, maka tukang periuk mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Dan saya bersyukur bahwa apa yang tadinya buat saya itu sudah hancur ya, karena ambisi saya sendiri, ego saya. Tetapi Tuhan itu begitu baik dan memberi saya kesempatan untuk belajar lewat perkawinan, sehingga apa yang tadinya itu benar-benar suatu masalah, beban, neraka buat saya, akhirnya lewat rahmat Tuhan, kehendak untuk tetap ada di dalam pernikahan seberat apapun, akhirnya saya bisa mengerti rencana Tuhan buat hidup saya ya, sebagaimana Tuhan mau mengerjakannya di dalam hidup kita untuk membentuk kembali apa yang kita pikir sudah rusak dalam hidup kita, dalam hidup pernikahan kita. Namun rahmat Tuhan, kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh kelemahan kita, oleh sedalam apa kehancuran yang sudah kita lakukan, karena Tuhan adalah ahli di dalam memberikan awal yang baru. Secara lebih rinci mari kita sama-sama lihat, apa sih yang harus kita lakukan agar masalah yang ada di dalam keluarga kita saat ini itu bisa menjadi berkat. Bukan hanya bagi keluarga kita, tetapi juga bagi keluarga lain. Pertama-tama kita lihat, mengubah konsep kita yang salah. Kadang-kadang banyak dari kita yang masuk pernikahan itu dengan tujuan ingin bahagia. Kita pengen punya konsep kita kalau kawin ya bahagia, ya toh. Karena kalau ini jodoh yang dari Tuhan, berarti pasti hidupku akan baik bersama dia. Tetapi kenyataannya seringkali jauh dari apa yang kita harapkan. Perkawinan kita jauh dari yang ideal. Dan bisa jadi itu berawal juga atau menjadi beban yang lebih berat lagi bagi hidup kita karena konsep kita yang salah. Kalau kita bicara soal jodoh, kadang-kadang ada yang berpikir, oh aku ini menikah dengan jodoh yang diberi oleh Tuhan ya. Tuhan memilihkan seorang untuk aku nikahi. Itulah yang kadang-kadang menjadi pemikiran kita. Sehingga ini ada bahaya juga. Ketika pasangan hidup kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ketika dia mengalami berubah dari yang tadinya sikapnya manis, tetapi setelah menikah kemudian sikapnya itu menjadi berubah ya, cuek banget, nggak mau tanggung jawab, malas dan seterusnya lah. Atau mungkin lebih parah lagi nih, sekarang kita tahu begitu banyak tantangan dalam perkawinan ya, baik mulai dari medsos, gadget, informasi apapun bisa masuk begitu dekat dengan kita, dan kita seperti tidak punya kemampuan untuk mengontrol dengan siapa pasangan kita berkomunikasi dan seterusnya. Demikian juga narkoba dan seterusnya, itu menjadi suatu tantangan yang begitu berat di dalam perkawinan. Saya mengenal beberapa orang yang perkawinannya itu betul-betul suatu tragedi ya. Artinya lewat segala macam yang namanya jeleknya suami itu udah ada di dalam satu keluarga ini gitu. Jadi itu merupakan tantangan yang berat. Nah kalau seperti itu kenyataannya,
Dan kita berpikir, loh, bukankah ini jodoh dari Tuhan? Kenapa kok kenyataannya seperti ini sekarang? Kenapa kok suamiku berubah, keluargaku berantakan? Nah, ini adalah bahaya yang bisa terjadi. Kita melemparkan tanggung jawab dan mempersalahkan Tuhan, ya. Melemparkan tanggung jawab pada Tuhan. Dan kita sendiri tidak mau berubah. Kita malahan menuntut pasangan kita yang berubah atau bahkan mungkin menuntut Tuhan. Bahkan bisa terjadi kita itu melukai orang lain, suami kita, anak-anak kita, karena kita begitu frustrasi dan begitu kesal. Dan mungkin juga kita bisa melukai diri sendiri secara lebih dalam karena kita begitu mungkin terluka dengan Tuhan, ya, karena kita berpikir Tuhan tidak baik. Kenapa kok memberikan saya suami seperti ini, begitu. Nah, kita lihat di dalam Kejadian 2 ayat 21 sampai dengan 24. Dikatakan lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak ketika ia tidur. Tuhan Allah mengambil salah satu dari rusuk, dan kemudian dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Jadi perempuan ini dibawa kepada Adam, ya. Nah, kata dibawanya itu penting gitu. Artinya apa? Tuhan itu tidak memilihkan, Tuhan itu tidak mengharuskan, ya. Tetapi Tuhan itu membawa kepada jalan hidup kita orang-orang yang kita temui dan berpotensi menjadi pasangan hidup kita. Sebenarnya kan seperti itu, ya. Tuhan menciptakan individu bukan robot. Artinya kita punya kehendak bebas untuk memilih si A atau si B atau si C. Tuhan tidak memilihkan. Tuhan membawa ke jalur kita, ya. Kita bertemu dengan begitu banyak orang kan, ketika mungkin kita kuliah, ketika kita mungkin bekerja, di sekolah, SMA, pacaran, kita memilih dengan siapa kita mau berpacaran, kita mau deket, bahkan kita menikah. Ya, jadi itu adalah juga suatu keputusan. Nah, ini keputusan ini ya yang kita pertanggungjawabkan gitu. Kita memilih berdasarkan yang kita pelajari dari masa pacaran, dari persahabatan kita. Nah, itulah yang menjadi bagian dari rencana kita, tanggung jawab kita, keputusan, pertimbangan kita untuk memutuskan seperti itu, ya. Nah, kemudian jadi ada beberapa kemungkinan orang yang dibawa Tuhan kepada kita, lalu kita memilih dengan siapa kita hendak menikah. Jadi sebenarnya itu berasal dari kehendak dan keputusan bebas kita. Tuhan membawa ke jalur kita orang-orang yang berpotensi untuk menjadi pasangan hidup kita. Nah, kesalahan yang kedua ketika kita memasuki pernikahan itu seperti ini. Pasanganku itu membahagiakanku. Jadi ibaratnya I love you and I need you. Jadi saya membutuhkan kamu, saya mencintai kamu karena saya butuh sama kamu. Saya mencintai kamu karena kamu bisa menjadi pasangan yang mendukung aku. Saya mencintai kamu karena kamu itu pandai. Saya mencintai kamu karena kamu itu bisa ngerti aku. Saya mencintai kamu karena kamu bisa membahagiakan aku. Nah, ini adalah suatu juga konsep yang harus kita benerin dalam pikiran kita supaya kita itu tidak kecewa, ya. Jadi kita menikah bukan pertama-tama supaya pasangan kita itu memenuhi kebutuhan kita. Itu adalah suatu alasan yang egoistis. Nah, itulah yang menyebabkan mengapa banyak pasangan itu bercerai ketika baru menikah 5 tahun, ya, 1 tahun bahkan. Karena apa? Ternyata kok pasanganku itu yang minta dilayani terus. Kenapa kok jadinya seperti itu? Jadi alasan yang egoistis ini akhirnya bisa membawa kita pada kekecewaan yang mendalam. I need you, so I love you. Nah, sebenarnya ini yang kita butuhkan. Saya membutuhkan kamu karena saya mencintai kamu. Coba kita rasakan bedanya dengan saya mencintai kamu karena saya membutuhkan kamu. Itu beda, ya. Kalau saya membutuhkan kamu karena saya mencintai kamu, itu berarti adalah kita membutuhkan dia untuk dicintai. Seperti itu, ya. Jadi sebenarnya seperti Adam juga ketika dia disuruh oleh Tuhan untuk memberi nama kepada hewan-hewan, makhluk hidup, dia itu bisa loh melaksanakan tugasnya. Waktu itu Hawa belum ada.
Artinya dari dirinya sendiri dia itu sudah cukup untuk bisa melaksanakan tugas yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Nah, ketika Tuhan melihat Adam itu melakukan tanggung jawabnya dengan baik, ternyata Tuhan ngasih dia Hawa gitu ya. Jadi saya bilang kepada banyak orang yang lagi nyari jodoh nih, lebih baik kamu gak usah sibuk untuk cari jodoh, tetapi sibuklah untuk melakukan tugasmu, tanggung jawabmu, pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tanggung jawabmu, baik itu di keluarga, terhadap orang tua, di pekerjaan, meningkatkan potensi diri, kemampuan diri. Nah, ketika kita fokus pada tugas yang Tuhan beri, maka jodoh itu datang gitu ya, dan kita bisa memilih. Kan banyak orang bilang, kalau kamu udah sukses itu jodoh datang sendiri, kan gitu. Demikian juga perempuan yang mengembangkan karakternya menjadi perempuan yang baik, yang matang, yang dewasa, yang tidak nuntutan, kemudian juga yang tidak materialistis. Maksudnya sifat-sifat yang baik dia kembangkan dalam dirinya, maka dia nggak usah bingung, nggak menikah gitu. Karena jodoh itu akan datang gitu. Orang tertarik pada hal-hal yang baik gitu kan. Nah, saya mencintaimu, maka saya membutuhkanmu. Nah, ini penting. Jadi cinta dulu, lalu saya butuh untuk menyalurkan cintaku itu kepadamu. Karena cinta itu nggak enak dinikmati sendiri. Paling enak kalau dinikmati bersama pasangan ya. Jadi sesuatu yang enak itu kan pengennya kita bagi. Kalau saya penuh di dalam mencintai diri saya dalam Tuhan, maka saya juga pengen membaginya kepada orang lain. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau kita tetap berpegang pada ini, pasanganku itu adalah orang yang perlu membahagiakan aku. Nah, ini bahaya loh. Akibatnya apa? Ya setelah menikah kita bisa bertemu dengan orang yang lebih baik, yang lebih sempurna. Nah, akhirnya apa? Ya udah, kalau dia nggak bisa lagi memberikan saya apa yang saya butuhkan, ya udah saya pindah aja ke orang yang bisa memberikan apa yang saya butuhkan. Kan seperti itu. Akhirnya cerai untuk mengejar impian hidup sempurna. Ini yang kadang-kadang mitos, konsep yang membuat kita itu lebih berat lagi di dalam menjalani kehidupan. Seperti itu ya. Nah, lalu kesalahan konsep yang ketiga, yaitu cinta kita samakan dengan perasaan. Padahal cinta itu lebih daripada perasaan. Cinta itu kan adalah komitmen ya. Anda yang sudah menikah lebih dari 10 tahun pasti mengerti apa yang saya maksud. Bahwa ketika kita sudah menikah lebih lama, itu perasaan kita itu bisa banyak sekali, itu jengkel, benci, dan lain sebagainya. Tetapi apa yang kita lakukan? Kita tetap setia, kita tetap melakukan pekerjaan di dalam rumah tangga. Kita tetap tanggung jawab karena itulah cinta, keputusan, kewajiban, komitmen, tanggung jawab. Bentuknya kan seperti itu, bukan hanya pada tataran perasaan. Nah, sehingga kalau orang menyamakan cinta dengan perasaan, kadang-kadang ketika cinta hilang, dia tidak merasakan lagi cinta, akhirnya bilang, udah saya nggak cinta lagi, itu menjadi alasan untuk cerai. Banyak orang sekarang itu yang begitu memanjakan dirinya, ya, mengejar apa yang dia suka saja, akhirnya mudah sekali untuk mengatakan aku cerai aja karena sudah tidak cinta. Itu ya. Nah, inilah kita perlu pahami, itulah bedanya mengasihi dan menyukai. Kan kalau menyukai itu saya suka selama kamu juga baik. Tetapi ketika dia nggak baik, apakah saya masih bisa suka? Ketika saya tidak mendapatkan apa yang saya harapkan dari istri atau dari suami, dan juga ketika semua berubah, bisa aja terjadi, apalagi dari masa COVID ya, perekonomian tidak menentu, kehidupan bisa di atas, di bawah, naik turun seperti roda. Lalu itulah kesempatan untuk kita menumbuhkan kasih, mengasihi, bukan hanya menyukai. Mengasihi itu lebih ilahi, artinya dia bisa aja nggak baik, dia bisa aja menjengkelkan, tetapi aku memutuskan untuk melakukan tanggung jawabku, tetap melayani, itulah kasih. Tapi ketika kita mengatakan kamu nggak baik, ngapain aku baik, itu hanya level manusiawi, kodrati, menyukai, ya. Tapi itu semua orang bisa. Katanya Tuhan, apa sih bedanya kamu dengan orang lain? Orang lain juga
melakukan yang baik kepada orang yang baik kepada dia. Itu soal suka, soal kodrati manusiawi. Tapi ketika kita diminta untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, itulah tindakan ilahi, itulah mengasihi. Ya. Nah, kalau kita bicara dalam konsep perkawinan, pasangan hidup, mertua, ipar, anak, istri, suami, kita berbicara dalam lingkup mengasihi itu wajib. Artinya mengasihi itu suatu hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi gitu loh. Jadi ya itulah pilihan kita, keputusan kita untuk bertumbuh gitu. Supaya kita makin sabar menjadi karakter yang lebih baik lagi. Nah, kalau berbicara dengan orang teman, kantor, family jauh, mungkin kita nggak semua orang cocok dengan kita. Kita juga nggak terlalu suka bergaul panjang lebar lebih dalam dengan setiap orang ya. Itu ada lingkaran yang inti yaitu keluarga. Tetapi lingkaran yang lebih luas kita nggak harus menyukai semua orang. Tapi kita tetap bisa berbuat baik kepada setiap orang yang mungkin kita nggak suka. Itulah mengasihi. Kita nggak perlu nonton dengan orang yang mungkin pernah memfitnah kita. Kita nggak perlu ajakin dia makan. Tetapi mungkin ketika kita bertemu ya tetap kita nyapa gitu kan, itulah mengasihi, tetap mengasihi itu namanya. Kita tidak menjelek-jelekan dia walaupun kita jengkel, itulah mengasihi gitu. Baik, kita lihat di sini ya. Jadi cinta itu keputusan. Kita bedakan dengan jatuh cinta. Kalau orang jatuh cinta itu sementara ya. Kalau Anda baca salah satu buku teori tentang cinta dari Scott Peck dalam buku The Road Less Traveled, dikatakan cinta itu, kasih itu adalah ketika kita mengharapkan pertumbuhan rohani orang yang kita kasihi. Itulah cinta. Sedangkan jatuh cinta itu sementara. Jadi jatuh cinta itu adalah ketika ego kita itu dinding. Jadi ego kita itu kan ada dinding ego ya, yang membedakan kita dengan orang lain gitu. Tapi orang jatuh cinta itu dinding egonya runtuh sementara, sehingga dia itu merasa dengan orang yang dicinta itu menyatu gitu. Jadi kamu suka apa, aku juga suka. Ingat gak waktu kita pacaran? Dia sukanya nonton drama, ya kita ngikut aja. Sukanya nonton action, ya gak apa-apa. Makan sate, padahal aku sukanya salad misalnya, ya udah gak apa-apa makan sate gitu kan. Jadi apa yang dia suka, saya juga suka. Tapi menurut teori nih ya, paling cepat 6 bulan, paling lambat 2 tahun, itu dinding ego akan terbentuk kembali. Sehingga yang namanya jatuh cinta itu bukan lagi jatuh cinta gitu. Jadi kita nggak usah berharap bahwa pasangan kita itu jatuh cinta terus sama kita. Jatuh cinta itu bukan suatu tanda berkembangnya kepribadian kita ya. Jatuh cinta itu spontan, tidak perlu upaya. Jatuh cinta itu ya udah jatuh cinta. Jadi makanya Anda setelah menikah mungkin jatuh cinta dengan mantan bisa aja. Tetapi nggak usah khawatir selama nggak diturutin gitu loh. Karena jatuh cinta itu bisa spontan. Tetapi yang namanya cinta itulah yang mendewasakan. Cinta itu apa? Yaitu tadi, seandainya misalnya dia nggak suka lagi, dia nggak manis lagi lah, dia nggak romantis lagi lah, dia mencekno lah istilahnya, tapi kita tetap melakukan tanggung jawab kita. Itu kita bertahan dalam kekeringan. Itulah yang membuat kita menjadi orang yang kuat ya, berkembang. Cinta itu adalah keputusan, makanya perlu kehendak yang kuat. Orang jatuh cinta itu bisa bolak-balik, tapi kepribadiannya nggak berkembang. Makanya kita lihat orang yang kawin bolak-balik, jatuh cinta bolak-balik, mungkin dia tuh nggak pernah jadi dewasa. Tetapi orang yang bertahan dengan keputusannya yang satu, di situ dia punya kesempatan untuk menjadi dewasa. Ya, jadi cinta itu suatu keputusan ya. Jadi keberanian, di situ ada rahmat sehingga kita bisa bertahan. Jadi yang pertama itu mengubah konsep kita yang salah, supaya kita bisa menjalani kehidupan perkawinan itu lebih mengalir, lebih sesuai dengan apa yang Tuhan mau, tidak seperti yang kita mau. Kadang-kadang konsep kita lah yang menjadikan kita itu susah sendiri gitu. Ya, konsep kita yang salah. Jadi terus kita harus perbarui konsep kita sebagaimana yang Tuhan mau. Ya. Itu yang pertama, mengubah konsep yang salah. Yang kedua, taat. Nah, taat itu memang seperti ya saya ambil contoh dari ini kan, perjamuan di Kana, perjamuan nikah di Kana. Ibu Yesus bilang kepada pelayan, apa yang dikatakan buat saja. Buatlah apa yang kita dengar, apa yang kita tahu dari ajaran gereja, ya. Taat pada firman.
Nah, kita lihat di sini ya, Ibu Yesus itu datang ke pernikahan kerabatnya lah, mungkin familinya atau sahabat begitu, atau saudara jauh. Nah, waktu Maria diundang, Yesus itu juga datang, ya kan? Jadi kalau kita berdoa pada Maria, itu 2 in 1 ya, buy one get two. Ya, ketika kita doa kepada Bunda Maria, kita juga dapat Yesus. Ketika kita ngundang Maria ke dalam rumah kita, ke keluarga kita, kita juga dapat Yesus gitu. Nah, Maria tuh diundang karena memang kan keluarga itu rupanya dekat ya. Maria kan pasti bukan orang nganggur. Dia juga datang ke perjamuan nikah itu bukan pasti untuk bersosialisasi, bukan untuk dapat cari makan, bukan ya. Saya rasa pasti bukan itu. Tapi karena keluarga ini dekat sama dia. Ya, jadi Maria datang. Ketika kita dekat dengan Maria, maka dia hadir dalam hidup kita, di dalam peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam keluarga kita, ya. Jadi berdoa supaya kita bisa taat. Nah, kemudian yang kedua dikatakan juga taat pada firman, hai istri, tunduklah bukan tanduklah suamimu, ya. Karena suami adalah kepala istri. Tunduk itu sulit, taat itu paling susah. Kalau saya tanya pada romo-romo yang punya 3 kaul, kemiskinan, kemurnian, ketaatan, saya pikir paling susah itu kemurnian, kemiskinan. Ternyata katanya romo-romo paling susah itu ketaatan. Karena kalau kita kemurnian misalnya, udah tua itu juga akhirnya juga bisa mengatasi lah kebutuhan-kebutuhan afeksi, biologis, dan seterusnya. Kemudian kalau kemiskinan, ya kalau udah biasa hidup sederhana, ya udah kita juga nggak kepengen lagi gitu loh yang mewah-mewah, duniawi itu sudah bisa diatasi. Tapi kalau romo itu makin terkenal, makin senior, atau siapapun dari kita ya, makin hebat, makin tua, itu kan kita rasanya makin pengalaman ya, untuk tunduk kepada yang lebih muda, itu sulit gitu. Jadi ketaatan itu paling susah. Nah, jadi apalagi taat pada suami yang menurut kita juga, dia di mata saya itu nggak lebih baik tuh dari saya, doanya aja banyakkan saya gitu. Tetapi ya itulah firman, dan suami itu diberi otoritas juga untuk menjadi kepala ya. Jadi kita pun perlu mengoreksi nih, saya bicara sebagai wanita, sebagai istri ya, mengoreksi dari sisi manakah yang kita perlu juga menghormati, memberikan porsi yang tepat gitu di dalam kepada suami kita sebagai kepala keluarga gitu. Jadi ini perlu refleksi setiap hari ya. Jadi namanya perkawinan itu bukan sekali jadi, formulanya kadang-kadang harus di-adjust lagi, dikomunikasikan lagi. Ketika anak-anak kecil itu beda kita interaksinya. Kalau sekarang udah anak-anak mungkin keluar dari rumah itu beda lagi. Jadi terus perlu adjust. Nah, ini perlu sekali rahmat Tuhan supaya komunikasi nggak macet. Namanya komunikasi sama pasangan itu kadang-kadang itu mengandung gengsi yang besar ya. Jadi kadang-kadang kita males, mendingan diem. Dan itulah yang terjadi pada banyak orang, sehingga akhirnya banyak orang itu yang juga macet, tidak mengembangkan komunikasi, dan relasi tidak menjadi makin dalam. Yang ketiga, jadi yang kedua taat, yang ketiga tuh setia sampai akhir. Ya sudah, ini yang tadi saya katakan, cinta itu tidak sama dengan perasaan. Menyukai itu manusiawi, mengasihi itu ilahi. Dan bagaimana kalau Tuhan bilang, hidup perkawinanmu bukan untuk senang, tetapi untuk kudus. Ada keluarga yang saya tahu juga ya, saya katakan tadi itu semua yang namanya kejahatan itu dilakukan oleh suami gitu kan, tapi dia kayaknya nggak punya harapan nih untuk yang namanya perkawinan tuh seneng. Tetapi ternyata bagaimana kalau Tuhan mengatakan, aku mau memberi kamu kekudusan lewat perkawinan, bukan soal kebahagiaan, bukan soal kesenangan, bukan soal kenikmatan, begitu. Dan saya mau cerita satu cerita dari teman ya. Dia adalah seorang suami yang menikahi istrinya, dan istrinya itu setelah menikah itu sakit sampai dia meninggal itu nggak pernah sehat. Dia menikah mungkin sampai
10 tahun itu istrinya itu terbaring, hampir dikatakan tidak berfungsi. Dia berbaring di rumah sakit, di rumah, gantian masuk keluar rumah sakit. Saben kali malam kalau di rumah itu harus terbangun dan mengantar istrinya ke UGD hanya untuk disuntik karena dia kesakitan ginjal dan komplikasi. Dan suaminya ini bilang, ya saya nggak mengalami hidup normal sebagai suami istri. Yang namanya suami istri normal, pergi bersama dan lain sebagainya sudah nggak pernah, ya. Bahkan saya juga yang harus mengambil tugas istri saya, seperti menemani anak-anak belajar dan mengurus keperluan rumah tangga. Dan apa yang dia katakan, buat saya saat-saat yang paling menenangkan, di mana saya bisa mendapatkan kekuatan itu adalah ketika setelah mengantar anak saya ke sekolah, saya bisa langsung ke kantor dan saya punya waktu untuk membaca sabda Tuhan dan berdoa. Itulah yang menguatkan saya untuk menjalani hari-hari saya setiap hari. Dan dia bilang, yang saya mengejutkan saya juga dan kami teman-temannya yang lain yang mendengarkan, dia bilang, tapi istri saya ini adalah orang yang tepat yang diberikan Tuhan kepada saya. Wow, itu buat kami itu luar biasa. Karena apa? Kenapa kok bisa begitu? Kami tanya. Dia bilang, ya karena lewat istri saya, lewat perkawinan ini, saya belajar untuk setia. Saya belajar untuk beriman. Dan saya belajar untuk mengandalkan Tuhan. Dan ternyata saya melihat banyak mukjizat yang Tuhan berikan. Walaupun istrinya nggak sembuh, tetapi dia lihat begitu banyak orang yang berbaik hati gitu kepada mereka, baik itu teman yang memberikan perhatian, tetangga, dia bilang. Dan di situ saya melihat campur tangan Tuhan, kemurahan Tuhan. Dan istri saya meninggal dalam keadaan berdoa. Ketika saya mengajak dia berdoa, dia bilang begitu. Dan anaknya itu sudah diseminari sekarang gitu. Dan ini adalah cerita di mana keluarga ini, suami ini tidak mengalami perkawinan yang normal sebenarnya, tetapi ternyata Tuhan membawa dia pada jalan kekudusan seperti itu. Nah, demikian kita lihat. Nah, kadang-kadang kita dalam perkawinan itu kan bosen ya, ada yang itu kalau bosen itu tandanya orang sedang diajak Tuhan untuk naik kelas. Kalau awalnya itu perempuan itu dilihat, oh cantik fisiknya, laki-laki itu oh ganteng ya, oh mungkin sukses, pekerjaannya bagus, duitnya banyak ya, punya rumah, istri juga oh dia lemah lembut dan seterusnya. Tapi itu kan semuanya masih fisik dan psikis ya. Lama-lama kita harus naik terus. Kalau yang namanya fisik itu nggak bertahan lama, tetapi bagaimana karakter kita itu kita tambah perbaiki gitu. Sehingga kita lebih sabar, lebih bijaksana. Itu akan menjadi suatu daya tarik juga bagi pasangan. Sedangkan yang selanjutnya itu dimensi spiritual. Bagaimana setelah kadang-kadang punya pasangan baik, sabar itu juga bisa membuat kita jenuh ya. Kalau kita hanya memandang secara manusiawi aja. Tetapi bagaimana kita juga bertumbuh pada dimensi spiritual. Apa yang Tuhan juga sedang tumbuhkan dalam relasi dengan suami istri itu juga penting untuk kita lihat ya. Karena dalam diri kita pada dasarnya kita itu ingin terus-menerus untuk sempurna. Karena kita rindu pada Allah yang sempurna. Nah coba itu yang kita cari lewat pasangan kita untuk menyempurnakan kita. Entah itu kesempurnaannya mungkin beda dengan yang kita mau ya. Mungkin kita belum melihat sekarang apa yang Tuhan mau tuju lewat perkawinan kita yang berat. Nah seperti itu ya, jaga kasihlah musuhmu, berbuat baik kepada mereka yang membenci, berkati orang yang mengutuk, doakan yang mencaci kamu. Kalau orang-orang ini adalah di dalam keluarga kita, maka ini adalah hukumnya wajib buat kita untuk mengasihi. Seperti itu, nggak ada pilihan ya. Kasihilah musuhmu, kalau musuh dalam selimut itu adalah pasangan yang seranjang dengan kita, ya kasihi. Caranya gimana Tuhan? Wah ya bergumul, berat, dengan air mata dan doa, gitu kan. Berbuat baik, tetapi kalau Tuhan bilang seperti ini, pasti dia membuat kita mampu untuk melakukan. Pasti ada rahmat buat kita seperti itu, ya. Jadi jangan ragu kalau Tuhan menyuruh, maka dia akan mengurapi dan memampukan kita
untuk melakukan apa yang tidak mampu kita lakukan. Mengalami kekudusan dan bukannya kebahagiaan, coba kita ingat nih apa yang dikatakan oleh Santo Fransiskus dari Sales. Perkawinan membutuhkan penyangkalan diri terus-menerus. Karena apa? Dari getah pahit perkawinanlah dihasilkan madu kekudusan hidup. Lewat ketaatan dan kesetiaan dalam perkawinan, disitulah kita meraih kekudusan. Dan kalau kita makin mencintai Tuhan, kita juga sanggup mencintai pasangan seberat apapun, semenyebalkan apapun, sesulit apapun orangnya. Dan semua ujian itu akan membuat kita semakin beriman dan tekun. Dan akhirnya dikatakan bahwa Allah turut bekerja di dalam situasi yang paling buruk pun di dalam hidup perkawinan kita untuk mendatangkan kebaikan asal kita setia dan mengasihi Dia. Dan yang keempat, bagaimana respon kita? Di dalam menghadapi penderitaan, apakah respon kita itu injili? Ya, apakah kita mau menjadi seperti kopi yang kalau dimasukin di dalam air, ya tadinya kopi itu bentuknya ya cuma biji kopi yang hitam, ya tidak menarik. Kemudian kentang itu tadinya itu keras, ya kaku, mentah. Telur itu rapuh, mudah pecah. Tetapi ketika dimasukkan di dalam air penderitaan, ya digodok, ya di dalam panasnya suhu penderitaan di dalam perkawinan, ternyata kopi itu bisa menghasilkan aroma yang begitu mengundang selera, dapat dinikmati. Kentang yang tadinya kaku, keras, bisa menjadi empuk setelah dimasukkan dalam air. Demikian juga telur yang tadinya rapuh, itu akhirnya setelah digodok dalam perkawinan bisa menjadi kuat dan matang, ya. Demikianlah respon yang diharapkan dari kita menghadapi penderitaan, menghadapi masalah, agar bisa menjadi berkat buat kehidupan kita. Dan segalanya akan indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati kita. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi kalau saat ini kita belum melihat secercah harapan perubahan dalam perkawinan kita, jangan pernah putus asa. Karena Yohanes dari Salib juga mengatakan, ketika kita tidak jenuh untuk berdoa, kita tidak lelah dan tidak lalai berdoa, maka Tuhan akan memberikan apa yang kita minta pada waktu Tuhan.